yaitu lagu Maju Tak Gentar. Semua berdiri. Komputasional. Kita sudah belajar juga tentang algoritma. Nah, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian kemudian menggunakan yang namanya Meta AI? Coba lihat, ada pertanyaannya. Pernah nggak kalian menggunakan Meta AI yang ada pada WhatsApp? Pernah? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa Meta AI itu dapat menjawab pertanyaan dengan sangat cepat? Kira-kira kenapa? Kenapa? Robot. Ada lagi yang lain yang bisa menjawab? Karena ada apanya? AI-nya. Pertanyaannya apa itu AI? Ya, nah hari ini itu akan kita bahas. Jadi yang lalu kita sudah bahas tentang coding, kita sudah bahas tentang algoritma, bagaimana cara berpikir komputasional. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial dengan terlebih dahulu memahami seperti apa itu kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial dengan benar. Ingat ya, di akhir pembelajaran kalian semua bisa menjelaskan apa pengertiannya itu kecerdasan artifisial atau AI. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi apa contoh-contohnya itu AI dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana saja itu contohnya AI dan bagaimana penerapannya, ya. Nah itu ingat, itu ada tepuk 5 siap belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik anak, ibu ingin menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu, ibu ingin memperlihatkan sesuatu. Coba kalian perhatikan. Ada yang namanya Google Translate. Coba perhatikan. Ada Google Translate. Sekarang ibu ingin menekan Google Translate. Nah, Google Translate ini dia bisa menerjemahkan bahasa asing yang kita inginkan. Misalkan saya ingin menulis suatu bahasa Indonesia, kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Misalnya begini, saya Rahman dan Ilham pergi ke sekolah. Coba seperti apa bahasa Inggris? Ketika kita baru mengetik, dia langsung menjawab, Rahman and Ilham go to school. Kenapa dia bisa menjawab dengan cepat? Karena ada apanya? Ada kecerdasan buatannya, ada AI. Apa itu kecerdasan artifisial? Sebelum itu silahkan keluarkan buku coding, buku bahan belajar kalian, buku paket coding ya. Apa sih itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial menurut Stuart Russell dan Peter Norvig itu kecerdasan artifisial adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Ini tadi mesin Google Translate, kalau ditanya dia bisa menjawab kan? Kalian sudah sering cari-cari kan di YouTube.
Nah, pada saat buka baru itu YouTube, coba kalian perhatikan, nanti sebentar kita akan praktek ya. Pada saat pengelompokan berpasangan, kalau kalian buka YouTube, begitu kalian buka itu muncul semua gambar-gambar, video-video yang direkomendasikan YouTube. Dia rekomendasikan apalagi game online. Coba ada siapa yang tahu macam-macam game? Sebutkan. Apa? Satu-satu apa? Mobile Legend. Apalagi? Apa? FC Mobile. Apalagi? Angkat tangan. Apa? Roblox. Free Fire. Apalagi yang main game tanpa ada pasangan temannya? Bisa. Dengan apa? Dengan lawan komputer kan? Nah, itu kalau kita main game ada lawan dari komputer, itu adalah AI. Jadi game online itu lawan komputer yang bisa bermain secara pintar. Ada lagi efek wajah di Instagram. Yang suka main Instagram, main TikTok, main Snapchat, Facebook, mengubah wajah jadi lucu. Biasa kalau gabung semangat. Saatnya kita berkelompok, tapi berpasangan. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan dan ikuti petunjuknya Ibu Guru. Sudah ada HP? Bisa satu HP satu orang, bisa satu HP berdua. Ada HP berdua di sini. Google Chrome sini. Ya, silakan. Silakan dibuka Google Chrome. Sudah? Kemudian buka, tuliskan Google Translate. Google Translate berdua bersama-sama ya. Google Translate, Ibu kasih contoh penulisannya. Sudah dapat? Sendiri. Tidak lagi pakainya. Belum tersambung. Udah bisa cari dulu. Silakan boleh menuliskan kalimat apa saja. Misalnya, saya pergi ke pantai. Akan dibuka YouTube sudah? Perhatikan video yang direkomendasikan. Biasanya ini dia buka tentang apa? Mukbang. Kalau kita sering buka tentang mukbang, maka suka ada video-video yang direkomendasikan. Nah, ini semua video-video yang muncul itu adalah video-video yang direkomendasikan berdasarkan teknologi AI. Coba perhatikan, tarik turun ke bawah jaringannya. Tunggu sebentar. Coba di sini. Nah, ini karena kita sering nonton misalkan kartun-kartun seperti ini atau diskusi-diskusi atau misalkan mukbang, maka dia akan merekomendasikan video yang sama. Itu siapa yang rekomendasikan itu? Nah, kita tidak minta. Itu adalah AI. Ya? Tapi sebelum itu ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Akil dulu, silakan Akil. Mengapa kita perlu AI? Mengapa kita perlu AI? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa kita butuh AI? Pasti tadi setelah praktek sudah tahu sedikit manfaatnya. Kenapa kita butuh AI? Ada yang bisa jawab? Afika, kenapa Afika? Iya, betul sekali. AI
satu bak dengan dua bak. Kenapa berbeda? Apa bedanya? Oh iya, ada pertanyaan bagus sekali. Ada pertanyaan dari Anwar. Ada biasa mesin cuci cuma satu tabungnya dan ada yang dua tabungnya. Ada bedanya tidak? Ada. Apa bedanya? Ada yang bisa? Bagaimana itu? Kita kasih masuk dulu cuciannya, terus kasih lagi air, kasih lagi sabun, terus ditindis lagi di kompor, buka, ditunggui, sudah ditunggui, diambil lagi cuciannya, diperas, baru kasih masuk lagi di pengering, keringkan sementara, sudah itu kembalikan lagi, bilas lagi pakai air, cuci lagi sampai dikeringkan kemudian dijemur. Selalu banyak yang dilakukan manual, makanya dibilang kalau mesin cuci yang dua tabungnya itu tidak cerdas karena capek sih. Harus banyak kita lakukan. Terus kalau yang satu tabung dia bagaimana? Otomatis kita cuma kasih masuk cuciannya, ada airnya, ada sabunnya, hanya tekan tombol, dia memutar sendiri, mencuci sendiri, dia tarik sendiri air dari selang yang sudah dihubungkan. Kalau mesin cuci satu tabung disebut dengan mesin cerdas. Kalau yang hanya dua tabung, mesin tidak cerdas karena belum ada AI-nya. Tapi kalau misalnya, nah sekarang ibu bagikan masing-masing perkelompokan tadi dua orang berpasangan. Kalau yang tadi itu bisa 3 orang ya, yang satu yang dari temannya. Silakan kemudian dikerjakan. Kemudian ada perwakilan yang presentasi di depan. Silakan dikerjakan sekarang. Mari baca di bagian apa sih? Bagian sini. Berdua ya, didiskusikan dengan temannya. Nanti boleh bertiga ini. Siapa yang lebih duluan? Kalau oh ya, silakan. Ya. Dapat belajar berpikir hingga mengambil keputusan. Perhatikan temannya. Apa? Teknologi yang dapat membantu atau membuat komputer lakukan apa? Dan berpikir. Apakah itu benar? Benar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Botir. Ya, silakan. Masih ada suaranya. Tuliskan pengertian sederhana dari kecerdasan artifisial. Ya, silakan. Kecerdasan artifisial dikaitkan dengan teknologi. Tiga contoh AI dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar berbahasa yang kita inginkan. Apa? Translate. Ya. Terus apa lagi? Tepuk apa lagi? Tepuk kanan. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Tangan diputar-putar
memahami bahasa asing. Apalagi Google Maps sebagai peta untuk membantu kita menemukan rute paling cepat. Apalagi pada game online ada juga AI-nya, itu lawan komputer kita yang pintar ketika kita bermain game. Apalagi yang lain? Kamera HP. Nah, itu yang bisa membuat foto kita menjadi lebih baik. Apalagi fitur yang ada pada yang filter bagus. Apa fitur yang ada pada apa media sosial seperti bagus, Instagram, apalagi TikTok, apalagi masih banyak yang termasuk apa tadi? Mesin cuci yang berapa tabung? Satu tabung. Bagus, itu ada AI nya. Baiklah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Yang berada di sini angkat tangan. Akbar, perhatikan yang berada di sini angkat tangan. Yang berada di sini angkat tangan. Akbar, di sini? Yang berada di sini? Yang serius, yang jujur. Jadi semuanya merasa atas pembelajaran hari ini. Kalian begitu luar biasa, semua senang dan sebagainya. Ibu tutup aja pembelajarannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.